Hello, apa kabar kalian semua? Masih bersama dengan gue Michael. Kali ini gue bakal ceritain tentang podcast satu kata yang akan membahas tentang depresi. Jadi gue tuh habis baca sebuah postingan di Instagram yang menurut gue kena banget tentang depresi. Jadi gue mau ceritain aja sih, ini podcastnya tentang depresi, tentang apa yang dirasain, apa yang dilakukan, apa yang jadi kebiasaan orang-orang yang ketika mengalami sebuah keadaan yaitu depresi. Gue mengalaminya juga, makanya gue mau ceritain ini karena ini bener banget. Jadi keadaannya bener banget sih. Ya ini gue mau ceritain. Buat kalian yang pengen dengerin podcast satu kata edisi depresi, jangan kemana-mana, stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi ini adalah sebuah podcast tentang kebiasaan orang yang mengalami depresi. Orang-orang yang mengalami depresi ketika dia di rumah, kamarnya atau rumahnya menjadi sebuah tempat perlindungan yang dia bakal ngerasain kalau dia keluar dari ruangan itu dia bakal ngerasa gak aman gitu. Jadi buat menghindari segala hal, menghindari orang-orang, karena ketika berada di sekeliling orang, ketika dia ketemu orang lain, ketika kumpul-kumpul, itu sangat menguras tenaga gitu. Jadi rumahnya dan kamarnya itu menjadi sebuah tempat dia diam di sana, kayak di goa gitu. Gue cukup sering di goa. Kadang kalau fase itu muncul, bisa sehari itu gue paling cuman keluar kamar hanya buat ke kamar mandi, makan, jalan-jalan antar miko, udah gitu aja. Bisa cuman keluar 4 kali gitu. Itu sih yang terjadi yang pertama. Dia seakan-akan capek banget, seakan-akan tidur untuk menghindari percakapan. Dia tidur siang, dia tidur malam, ya pokoknya dia tidur aja udah capek banget bertindak seperti itu ya. Jadi gue lagi capek banget nih, atau gue lagi mau tidur, gue lagi mau istirahat. Padahal itu cuma dilakukan untuk menghindari percakapan. Dan kebalikannya, orang yang dengan depresi itu bangun semalaman karena ada pikiran yang udah terlalu aktif di malam hari. Malam itu dia ketika sunyi, ketika gak ada yang nyari, ketika gak ada yang conversation, malam-malam itu dia akan berconversation dia akan berbicara dengan dirinya sendiri ketika malam. Itu namanya overthinking. Padahal jadi gue tuh kalau bangun pagi tuh rasanya pengen capek banget, pengen tidur lagi, siang tidur lagi, sore tidur doang, nonton Netflix, main handphone. Tapi malam gue bisa terjaga penuh ide sampai capek juga. Ini yang terjadi. Orang dengan depresi kemudian akan mengalihkan perhatiannya dengan lihat sosial media, lihat drama Korea, lihat apapun, nonton TV, main game, untuk menghindari pikiran-pikiran dia, untuk menghindari percakapan yang akan terjadi gitu.
ketika dia lelah, dia juga susah tidur. Ya ini orang dengan depresi tuh kabur, cuman hidup di dirinya sendiri aja, main game, browsing sosmed, nonton sampai waktunya habis, supaya otaknya nggak mikir hal-hal yang sebaiknya dia pikirin. Terus dia bisa berbaring berjam-jam di kasur atau di sofa. Susah banget. Jadi itu bukan yang gak mau ya, cuman buat memotivasi dirinya untuk kerja atau untuk pergi, untuk ngangkat badan dari kasur itu susah banget. Untuk memotivasi dirinya untuk mengerjakan sesuatu itu susah banget ya. Bukannya menunda ya, beda loh. Orang dengan depresi ini susah untuk ngontrol pikiran negatif yang muncul, susah banget. Makanya kalau di gue udah mengkonsumsi obat supaya pikiran negatif itu gue bisa tahu itu pikirannya itu negatif atau positif, bisa dipilah-pilah. Tapi itu tetap susah, karena ya bayangin kalian lagi sakit kepala, terus kalian harus memikirkan kalau sakit kepala itu sembuh tanpa lu kasih obat. Susah kan? Bahkan udah dikasih obat pun belum tentu sembuh. Sama kayak gini, gue bisa berjam-jam tidur di kasur, nonton, duduk doang denger lagu, cuman buat memotivasi diri untuk sekedar pergi dari rumah atau keluar dari kamar. Orang dengan depresi bisa duduk diam berhari-hari di dalam kegelapan dan merasa kosong. Jadi kalau di gue sengaja beli korden yang blind, maksudnya apa ya, yang benar-benar memblok cahaya gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi tuh gue tutup semua korden, semua ya, gue nggak buka, jadi seakan-akan tetap masih gelap gitu loh kamar gue. Bisa berjam-jam, benar-benar berjam-jam gue tanpa merasa apa-apa dan merasa kosong. Gue cuma minum air, kalau lagi lapar ya cuma minum air, karena energi buat makan tuh nggak ada, nggak kepengen makan. Atau ya bisa juga kadang gue benar-benar pergi untuk nyari makan karena overeating. Bisa juga gue cari makan enak, buang duit makan enak di mall, bisa nih, dan cukup sering gue. Tapi ya itu bertolak belakang ya. Contohnya gue tadi berusaha untuk keluar dari kamar gitu. Ketika gue keluar kamar, gue cuma pergi ke mall, makan enak, terus pulang lagi. That's depression. Dia menunda sesuatu di atas logikanya. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang simple banget, tapi depresi itu membuat hal-hal simple jadi susah luar biasa. Ya itu kejadian di hidup gue. Mungkin sekedar gue cuman buka handphone, ketik transfer untuk bayar supplier gitu, itu aja bisa gue lakukan 3 hari. Bayangin 3 hari. Bukan karena gak ada duitnya, tapi karena gue ngerasa itu tuh susah banget untuk kerjain itu. Itu terjadi sih
di hidup gue. Orang-orang kadang yang lagi depresi ya, kadang-kadang dia pakai headphone untuk menghindari berbicara dengan orang. Karena berbicara itu menggunakan banyak energi yang sebenarnya dia udah habis energinya. Jadi ketika gue lagi ke kafe gitu ya, gue sengaja pakai headphone supaya gue gak diajak ngobrol baristanya atau owner kafenya atau siapapun. Bahkan ketika gue cuman ke mall aja, gue sengaja pakai headphone supaya gue gak ditawarin kartu kredit, BCA atau apapun lah, kartu tabungan kayak Jenius, Permata Bank, pokoknya macam-macam yang ada di counter mall itu tuh suka banget nawarin. Gue sengaja pakai headphone karena energinya udah habis gitu. Avoid speaking to people. Jadi untuk apa ya, orang-orang dengan depresi, kalau janjian atau bahkan minum obat itu menjadi sesuatu yang susah banget. Contohnya gue udah janjian sama orang nih, hari ini ya jam segini ya. Kalau gue lagi kambuh depresinya, itu bisa gue cancel tuh janjian. Padahal gue kenapa-napa, gue tinggal sekedar ganti baju, mandi, udah, it's okay, pergi. Tapi itu jadi susah banget. Atau jadwal minum obat gue jadi gak mau minum obat karena gue lebih menikmati momen-momen depresi itu ya. Jadi gak bisa tuh kalau cuman pengen liburan atau cuti buat ngilangin depresi, gak bisa sebenarnya. Itu harus, menurut gue itu proses yang panjang. Ya inilah yang terjadi ketika momen-momen orang sedang mengalami depresi. Buat kalian yang penasaran, ya itu yang terjadi. Bukan dia gak mau pergi, bukan dia gak mau ngobrol, tapi udah terlalu lelah sama pemikirannya sendiri. Dan ya lagi dimana semuanya itu terlihat seperti abu-abu, gelap, gloomy. Bahkan simple hujan aja tuh bisa membuat misalnya mood dia udah naik, bisa turun lagi karena semua bisa jadi trigger negatif buat orang itu. Jadi inilah podcast satu kata tentang depresi. Thank you buat yang udah dengerin. Tetap support teman kalian yang lagi depresi. Kalau ada yang kalian tahu lagi depresi, boleh tanyain kabarnya, apa kabar, doain, ajak ngobrol, ajak ketemu aja, ajak makan, gak apa-apa. Karena makan bersama orang mungkin buat gue tuh terasa melelahkan ya, karena ngobrol serba salah ya tadi serba salah nih. Contoh lu mau pergi di kamar terus diam dengerin lagu, nonton, tapi lu harus bekerja, lu harus keluar ketemu orang, capek, diajak temen ngobrol, capek. Kalau nggak ngobrol temen lu kayak patung, serba salah ya. Jadi harus ngapain? Gue juga nggak tahu. Kita tanya konselor aja deh. Oke, thank you ya buat yang dengerin. Have a nice day. Bye bye. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye.